Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema akhir hidup manusia. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, memohon kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini boleh menolong kami untuk melihat apa yang menjadi kerinduan dan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan ini ditaburkan, kami bagaikan tanah yang kering, yang sungguh membutuhkan benih firman-Mu. Dan biarlah firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 34, tapi kita tidak akan merenungkan satu perikop ini, kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Meskipun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang, engkau akan mati dalam damai. Sebagaimana api dinyalakan untuk menghormati leluhurmu, raja-raja terdahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api bagimu dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduh Tuhan, sungguh akulah yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, siapa yang mengetahui akhir hidup seseorang? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Sang Pencipta yang memutuskan akhir hidup kita, yang tahu apa yang akan terjadi di akhir hidup kita. Ada orang yang berharap agar umurnya tidak terlalu panjang. Hidup sampai umur 70 tahun cukuplah, katanya. Namun harapan seperti itu belum tentu terwujud. Orang yang berharap bahwa hidupnya tidak terlalu lama, bisa saja umurnya sangat panjang. Sebaliknya, orang yang berharap umur panjang, mungkin saja tidak bisa mencapai usia parubaya. Hidup manusia yang fana itu singkat dan merupakan misteri. Saudaraku, Sedekia adalah raja yang tidak saleh, bahkan jahat dan tidak takut akan Allah. Dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 12-13 dicatat bahwa Raja Sedekia tidak mau merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang membawa pesan Tuhan. Ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Ia menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, dan tidak mau berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Namun dalam bacaan Alkitab hari ini, melalui Nabi Yeremia, Allah menyampaikan nubuat bahwa Raja Sedekia tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dalam damai. Dan orang akan menyalakan api bagi dia dan meratapi dia dengan mengatakan, aduh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 5-7 dicatat bahwa Raja Sedekia ditangkap waktu tentara Babel menyerang kerajaan Yehuda. Anak-anaknya disembelih di depan matanya sendiri, lalu mata Sedekia dibutakan. Ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ternyata Raja Sedekia yang jahat itu tidak langsung dibunuh, sedangkan Raja Yosia yang hidup saleh dan takut akan Tuhan mati oleh pedang saat bertempur melawan Firaun Neko, Raja Mesir di Megido. Akhir hidup manusia tidak bisa diperkirakan. Saudaraku, banyak orang yakin bahwa orang yang baik akan mendapat hal-hal yang baik pula. Padahal firman Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang saleh akan selalu mengalami hal yang baik dalam hidup ini.
Kenyataannya orang saleh justru sering menderita dan mengalami hal-hal buruk. Orang yang sabar sering diremehkan dan diperlakukan buruk, dan orang yang rajin sering dibebani dengan banyak tugas. Sebaliknya, orang yang berkarakter buruk banyak yang hidup nyaman. Ada orang yang malas setiap hari hanya rebahan, makan minum, dan bermain HP, tetapi sering mendapat rezeki dan bisa hidup berkecukupan. Apakah Anda merasa iri saat melihat orang yang berkarakter buruk mendapat hal-hal yang baik di mata dunia? Bagi Anda, mana yang paling penting? Meraih kesuksesan duniawi atau memiliki pengharapan bahwa saat Anda bertemu dengan Kristus, Anda disebut sebagai hamba yang setia? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami supaya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami belajar untuk hidup setia di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kiranya Tuhan menuntun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.